Selamat siang, yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Thank you yang udah datang on time banget, super duper on time. Dan yang pasti setiap bulan kita nggak henti-hentinya mencoba mensupport dari sisi corporate dengan berbagai cara agar semua dan partner kita yang sedang ikut challenge Ignite and Go mendapatkan pencerahan, insight-insight baru, pengetahuan-pengetahuan baru, pengalaman-pengalaman baru yang semuanya nggak lain nggak bukan dengan tujuan bagaimana caranya semua berakhir bahagia. Sebahagia apa? Semuanya berangkat ke Ignite and Go Singapura. Buat ngapain? Hadir di EPEC Convention. Kenapa kita harus hadir di EPEC Convention? Convention itu sesuai dengan namanya tempat di mana banyak sekali leader-leader dari berbagai negara, brand partner dari berbagai negara hadir. Kita bisa bertukar visi, mendengarkan leader-leader Diamond and Up kita sharing di sana, kemudian petinggi-petinggi dari yang living juga akan hadir untuk membagikan sesuatu yang baru, program kerja yang baru, penelitian-penelitian baru, kemudian biasanya disertai juga dengan launching produk baru. Jadi ke Singapura sih udah biasa. Yang nggak biasa adalah ke Singapura untuk hadir EPEC Convention, ya kan? Siapapun bisa ke Singapura anytime, anywhere. Tapi hadir ke EPEC Convention bersama tim kita, bersama leader kita, bersama downline kita, sampai rank yang tertinggi, bahkan mungkin ada yang punya upline di negara tetangga, mungkin ini saatnya bisa reunian juga. Anyway, kalau saya boleh share ya, 3 tahun yang lalu, itu EPEC Convention yang terakhir yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, itu intinya kelas yang luas dan lebar itu bikin kaki malam-malam baru terasa hilang rasa kakinya, kayaknya punya kaki. Saking luasnya warawiri harus bertugas dan menyapa kakak-kakak dan partner di waktu itu. Nah, alhamdulillah di 2022 ini kita punya Ignite and Go untuk mensupport kakak-kakak semua bisa berangkat di 2023 dengan feel yang berbeda. Karena apa? Ini pertama kalinya EPEC khususnya bikin challenge yang bisa dijangkau bahkan oleh brand partner yang masih associate sekalipun. Jadi yang kakak-kakak lama nih, itu pasti tahu ya, minimal biasanya eksekutif untuk bisa ikut challenge-challenge tertentu. Tapi passion 2 tahun terakhir, keinginan 2-3 tahun terakhir, itu membuat kita berpikir ulang bahwa oke, kita buka dengan cara dan mekanisme yang berbeda, dengan slot yang berbeda untuk semua rank tanpa terkecuali. So, kenapa kita hadir siang ini? Karena di bulan lalu kita udah bahas tentang Ignite and Go Hacks dari VO, gimana caranya, ya kan? Lalu kita juga udah bahas bagaimana cara hitung-hitungannya. Kita udah bahas term and condition-nya. Kita udah bahas apa yang harus dilakukan, gimana cara ngitungnya, sebasic itu. Hari ini kita bicara tentang perspektif leader. Sebagai leader, ya kan, kita punya dua aja di tim kita udah jadi leader, kita memimpin 2 orang di tim kita. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Dukungan seperti apa? Dan seperti pengantar yang kita sudah share di berbagai platform, setiap leader itu unik, setiap leader itu khas cara memimpinnya, cara mengedukasinya, tapi percayalah, semakin banyak kita mendengar dari perspektif yang berbeda, semakin kaya, semakin kuat, dan semakin berdaya. Itu yang paling penting. Siapa yang akan menemani kita di siang hari ini? Seseorang yang ada di Pulau Jawa, itu di atasnya ada Pulau Kalimantan, ya. Pulau kedua terbesar di Indonesia, di mana beliau dengan senang hati ketika saya ajakin, yuk kita share yuk Bu, yuk tentang support seperti apa sih yang udah dilakukan, gimana hasilnya, gimana feel-nya, dan apa yang teman-teman audiens nanti bisa dapatkan dan lakukan kembali, karena
apa yang dikatakan oleh seorang leader itu kan nggak cuma teori, tapi udah terbukti. Artinya yang lain bisa mengcopy paste sesuai dengan goals-nya masing-masing. Siapakah beliau? Platinum Leaders yang Living Indonesia, Kakak Awi alias Dewi Susianti. Silahkan Kak Awi. Oke, thank you Bu Indri kesempatannya. Dan selamat siang yang Living Indonesia. Bertemu lagi dengan saya ya. Semoga nggak bosen ngelihat saya terus. Dan kali ini berbeda Bu Indri, nggak ada slide perkenalan ya. Karena saya yakin banget seluruh Indonesia sudah kenal sama saya. Baiklah, Asik. pada hari ini diberi kesempatan yang sangat luar biasa datang kembali ke panggung kelas yang Living Indonesia untuk berbagi inspirasi kepada kakak semua di seluruh Indonesia gitu ya, nggak hanya di Kalimantan atau di tempat saya sekarang di Pontianak, tapi di seluruh Indonesia bisa menyerap ilmu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, mumpung masih jam 12 lewat dikit, terus juga tumben banget nih kelasnya Macan baru 47 partisipan gitu ya. Biasanya udah ratusan nih. Nah, kemana nih? Apakah bobo siang? Ayo, tadi udah woro-woro di grup. Mumpung slide-nya belum jauh ya. Dan biar nggak ketinggalan, ayo dijapri lagi semua grupnya, timnya. Karena Awi pastiin nggak akan rugi ikut kelas ini ya. Seperti biasa, Awi itu nggak pelit ilmu gitu. Ke semua tim di seluruh Indonesia akan Awi kasih tahu apa sih rahasianya untuk tetap bisa menang challenge apapun yang diberikan oleh yang Living, terus juga bisa sekalian melejit, sustain di bisnisnya yang Living. Setuju ya, Bu Indri juga? Oke, semoga kakak-kakak semua di sini sudah pada siap dengerin Awi. Nggak tahu ya, nggak jamin berapa jam ya. Pokoknya seru deh kalau sharing tentang yang Living itu bisa berjam-jam gitu. Nah, sebelum mulai, seperti biasa, ambil dulu oil favorit kakak-kakak semua. Ada? Aku sambil review, sambil pakai. Ayo, oil favoritnya. Biar fokus, kalau aku pakai Clarity. Seperti biasa, kalau panggung yang Living itu benar-benar menggetarkan dan membuat lutut bergetar gitu ya. Jadi harus pakai Clarity. Terus juga jangan lupa minum Ningxia Red. Siapa yang sudah minum Ningxia Red? Kalau belum, ayo minum. Minimal 1 saset per hari. Ya, jangan mau kalah sama Bumil ya. Semangat ya. Oke. Udah pakai semua kakak-kakak? Yang sudah siap ikut kelas pada siang hari ini boleh di kolom chat. Siap? Siap. Oke, siap. Kita berbagi energi positif ya. Biar apa yang disampaikan pada hari ini bisa kakak-kakak terima dan bisa diduplikasi tuh, kata Bu Indri. Oke. Sambil dijapri ya teman-temannya biar rame. Saya mulai ya Bu Indri. Silakan Bu Awi. Oke. Hari ini saya akan bawain materi tentang Ignite and Go Singapore. Seperti yang Bu Indri udah sampein. Apa aja sih yang bisa dilakukan selaku leaders untuk mensupport timnya supaya apa? Supaya setiap ada challenge apapun itu bisa menang gitu ya. Jangan sampai ada challenge dianggurin. Kayak kemarin kelasnya Kak Nabila gitu ya, ngajarin tentang explore virtual office gitu. Kalau kita udah tahu ada data, kalau dianggurin juga percuma gitu ya. Jadi harus kita eksekusi dan kita kerjain. Jadi tuh rugi banget kalau misalnya ada challenge apapun dari yang Living nggak diambil gitu. Nah, jadi kakak-kakak semua udah harus aware nih, apalagi leader-leader gitu ya. Udah ada challenge tuh langsung step by step-nya nanti bakal Awi kasih serinci-rincinya gitu ya. Supaya nanti nggak cuma di challenge ini, di challenge berikutnya bisa dipakai juga. Gitu ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke slide kedua. Apa itu challenge Ignite and Go Singapore? Nah, terus ada apa sih di Singapura? Kenapa sih nanya terus gitu ya? Kali kok nanya terus sih?
kayaknya udah sering banget kelas tentang Ignite and Go Singapore ini gitu ya. Kenapa sih diulang-ulang terus? Ya karena emang harus diulang-ulang gitu ya, karena banyak banget yang masih belum paham tentang challenge ini. Bahkan kamu nanya gitu ya, yang lagi viral, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nah, jadi challenge ini masih banyak yang menganggap hanya berlaku di bulan Oktober, Bu Indri. Padahal challenge ini itu berlakunya di bulan apa? Kalau boleh tahu, audiens, bulan apa? Ayo. Berlaku dari bulan Oktober sampai Desember, benar banget. Ini Oktober sampai Desember tahun ini ya, bukan tahun depan. Nah, jadi benar-benar dikerjain di Oktober sampai Desember tahun ini. Percaya nggak? Masih ada loh yang menyangka challenge-nya hanya di bulan Oktober. Terus ketika bulan ini, mereka emang masih bisa dikejar. Waduh, ternyata masih ada gitu ya yang miss tentang info challenge ini. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Ignite and Go Singapore itu adalah challenge untuk mendapatkan reward guna menunjang perjalanan kakak-kakak semua untuk menghadiri yang Living Asia Pacific Convention di tanggal 16 sampai 19 Maret 2023 di Resort World Sentosa, Singapura. Nah, jadi ada challenge buat menghadiri event internasional ya, Bu. Udah termasuk internasionalnya yang living gitu. Jadi nggak cuma domestik aja, ayo kita coba buka wawasan kita kepekan sayap kita, apalagi leader-leader gitu ya, kayak butuh nge-charge energi kita, bukan hanya sekedar ke Singapura, ke Merlion Park gitu ya, atau kita tuh cuman mau jalan-jalan aja, kata Bu Indri, ke Singapura bisa kapan aja gitu kan, apalagi nggak pakai visa gitu ya, tinggal terbang aja. Tapi ini beda, ini benar-benar kita dalam rangka memperbesar kapasitas kita. Yang seru apa? Yang seru khusus challenge ini itu berlaku dari associate. Ya, bukan kayak challenge yang dulu-dulu kan dia harus minimal eksekutif baru berangkat gitu ya. Tapi ini associate pun bisa berpeluang untuk mengikuti challenge ini gitu. Nah, jadi benar-benar sayang banget kalau nggak kita manfaatin. Tidak ada kata terlambat ya, walaupun ini sudah masuk ke pekan pertengahan bulan November, ini masih bisa banget kita kayak, oh aku ternyata belum melakukan apapun di tim aku bisa nih mulai kelas ini gitu ya. Oh aku udah ada gambaran, aku bakal eksekusi, aku bakal benahi, aku bakal bawa tim aku pergi ke Singapura untuk efek 2023. Oke? Semangat ya. Nah, kita lihat dulu video berikut ini. Where will APAC Convention 2023 take place? Singapore, Resort World Sentosa, And when? 16 to 19 March 2023, 4 days. Remember, 4 days. What comes with the APAC Convention ticket then? Business trainings, general session, expo, and the most important, recognition. Hey, that's not all. We have wellness sessions so you can experience the oils on the spot. Oh, and also something you can bring home as well. A very beautiful welcome bag along with Young Living branded swag. The most important question. Ben and Ryan, are you guys going to be there? Of course I'm going to be at Ignite. That is where leaders are made. It's all about events. I wouldn't miss it, Ryan. I can't wait to see all of my friends in Asia Pacific. We will see you in Singapore. Oke, gimana kakak-kakak perasaannya? Wow, amazing ya. Aku ngeliat video, pokoknya kalau event-event yang living, seperti retreat, ataupun kelas-kelas internasional, domestik, pokoknya bikin merinding kalau ada hubungannya sama yang living gitu ya. Nah, terus tadi ada siapa sih tuh? Ada yang kenal nggak? Yang ada Pak Yudo ya, ingat ya? 4 days, kata Pak Yudo. Terus yang paling penting juga di sana ada ajang rekognisi. Jadi kayak
saya nih yang jatah nggak direkognisi di Indonesia gitu ya kemarin, karena di tahun waktu ya aku sama leader aku ada tuh Nandia juga, banyak ya leader-leader yang tidak direkognisi karena periodenya udah lewat. Nah, di internasional event nanti di EPEC itu kita bakal direkognisi loh dari seluruh Indonesia. Itu ada periodenya gitu ya. Jadi benar-benar kesempatan kita buat merasakan, oh nggak dapat panggung nasional, dapatnya internasional gitu ya. Itu adalah salah satu motivasi saya untuk berangkat dan bisa bawa, bahkan saya bawa orang tua saya loh, untuk menyaksikan saya di panggung. Ada kakak kandung saya juga nanti ya, yang bakal itu hadir juga di acara EPEC di tahun depan. Pokoknya bawa keluarga lah buat menyaksikan keberhasilan kita gitu ya. Ya, mulai silver. Nah, masuk ke slide berikutnya. Boleh ya dicatat kakak-kakak semuanya. Kalau misalnya kita capture, itu bisa kelewat. Kalau misalnya kita tulis di HP juga suka kelewat. Atau kita simpen di sini juga bisa hilang ya, kelewat. Apalagi nanti kalau misalnya ini itu masuk ke sini ya, bisa hilang. Jadi kita tulis sambil di kertas. Saya tuh suka banget suruh teman-teman saya kalau lagi belajar, ambil kertas, pulpen, dicatat gitu ya. Nah, itu lebih efektif. Tapi kertasnya di situ disimpan di ruang kerja yang living ya, jangan nanti kemana-mana kebuang gitu. Nah, sekarang saya bakal kasih tips buat kakak-kakak semua, biar satu kampung nih, nah maksudnya satu organisasi bisa menang dan berangkat bareng ke Singapura. Pada mau nggak? Pada semangat nggak ngikutin challenge ini? Ayo coba di kolom chat. Pada mau nggak nih tipsnya? Nah, pada mau ya? Mau banget. Oke, ini yang pertama. Nah, poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah tentunya persiapan yang matang. Pastikan akun brand partner kakak-kakak di organisasi itu sudah terdaftar dan sudah menerima email bahwa telah menjadi peserta challenge serta mendapatkan data baseline OGV-nya. Nah, biasanya ada yang sudah daftar lewat job form, terus nggak dapat email. Nah, biasanya emailnya salah. Itu nggak apa-apa, diperbaiki. Emailnya diperbaiki di bulan berikutnya ketika nanti manajemen kirim update tentang ini ya, pertumbuhan OGV, itu tetap akan terkirim ke email yang benar. Gitu. Jadi jangan panik. Data kalau terdaftar ada yang salah-salah, benerin dulu. Nanti bakal terupdate di data yang sudah benar. Gitu ya. Jadi cek kembali kakak-kakak akun, email, nomor HP yang sudah benar, dan pastikan ke Platinum Leader untuk update data brand partner yang terdaftar. Karena data-data itu biasanya di-offer ke Platinum Leader-nya ya, Platinum terdekat. Nah, terus juga untuk apa sih kita harus ngecek-ngecek? Karena menghindari akun-akun brand partner kita ternyata nanti menang ya, tapi ternyata nggak terdaftar gitu. Atau ada miss lah, dia merasa daftar, tapi nggak terdaftar gitu. Nah, gimana tuh? Pokoknya ada kesalahan gitu kan, kesalahan teknis. Jadi nggak bisa diklaim hadiahnya. Nah, jadi rugi banget kan. Jadi benar-benar harus kita persiapkan matang-matang. Nah, terus poin kedua adalah ini contohnya ya, contoh. Nah, jadi manajemen itu bakal kasih kita ke leader Platinum. Data tuh banyak banget. Ini kebetulan yang dibawa organisasiku ya, namanya Dewi Sudianti itu kan Platinumnya. Itu banyak banget yang daftar, hampir 1000 lebih Bu Indri. Yang daftar challenge ini gitu ya. Nah, kan kalau 1000 lebih nggak mungkin seorang Awi ngerjain sendiri gitu ya. Nah, jadi kita sebagai leader harus koordinasi lagi nih. Di tabel itu udah lengkap banget. Oh, leader yang ini, leader eksekutif tuh, leader eksekutif dari eksekutif. Jadi leader eksekutif ini mendaftarkan sekian
brand partner gitu ya. Jadi itu lebih mudah dikontrol oleh masing-masing leadernya. Jadi ini ketika di-share di grup, diolah lagi. Jangan hanya dilihat, kakak-kakak bisa lihat, oh ternyata tim aku mendaftarkan ini. Diolah lagi, terus dikumpulkan ke dalam satu grup. Nah ini yang berikutnya. Poin kedua adalah group challenge. Nah jadi di tim kami gitu ya, di tim kami itu sudah terbiasa Bu Indri kalau ada challenge itu langsung bikin grup khusus challenge, jadi nggak campur aduk sama grup yang inti atau grup edukasi atau grup bisnis gitu ya. Ini benar-benar grup challenge dibikin khusus untuk segala informasi dan progres pesertanya itu di dalam grup itu. Jadi dengan sadar brand partner sudah mendaftar untuk bisa ikut challenge, apapun challenge-nya ya, ketika sudah muncul informasi dari manajemen nih, oh bakal ada challenge ini. Kayak kemarin kan challenge Jepang gitu ya, Korea, nah itu pasti ada grup-grupnya langsung. Ketika sudah muncul, langsung bikin grup khusus challenge untuk organisasi, namanya grup inti. Terus masukkan seluruh peserta untuk mengikuti challenge, lalu beri pemahaman tentang syarat dan ketentuan challenge sampai 100% peserta paham. Jadi diulang-ulang, kadang kan masih udah ngikut Zoom Bu Indri, ngikut Zoom-nya Mamika gitu ya, nanti diulang lagi Bu Citra gitu ya, masih ada yang nggak ngerti. Kita pokoknya sampai ngerti gitu, ketemu kalau bisa gitu ya. Ketemu duduk bareng-bareng belajarnya sampai ngerti gitu. Nah, terus juga grup ini bertujuan memudahkan kita para leader untuk mengontrol peserta dan memberikan arahan dari awal sampai akhir challenge. Jadi grup challenge ini benar-benar pengaruhnya besar sekali karena di situ kita saling support, nggak hanya informasi tapi sesama peserta itu kasih semangat dan kasih motivasi gitu loh. Oh ini udah mau hampir menang nih, oh ini belum, apa nih strategi tipsnya gitu. Di situ kita sama-sama berbagi. Itulah artinya apa? Fungsi dari grup challenge yang kita bikin gitu ya. Nah, setelah ada grup, nah ini contohnya. Langsung saya bikin namanya Access Silver Effect 2023. Kenapa? Karena kan banyak banget ya dari distributor sampai platinum itu kan bisa ngikutin challenge ini gitu. Nah, yang paling greget itu di tier 3 dan 1 gitu ya. Untuk new rank achievement yang eksekutif dan silver. Jadi kita kayak afirmasinya tuh minimal eksekutif. Jadi berangkatnya itu uang jajannya ada lebihnya gitu. Dari yang living, support dari yang livingnya. Nah, terus apa aja sih aktivitas di dalam grup? Nah, yang seperti gambar di sebelah nih, bahkan kita juga edukasi dari leader saya nih, Nandia, dia flyernya itu silver bound. Jadi benar-benar ini momentum gitu ya, momentum challenge-nya itu bisa untung berkali-kali lipat, bisa menang challenge, efek juga bisa dapat silver bound kalau masih dalam rentang timeline si silver bound-nya. Gitu. Nah ini juga nih kelas-kelasnya di-share lagi, terus ada promo apapun, kita sama-sama berbagi informasi di situ. Nah terus juga poin berikutnya adalah grup khusus per leg. Nah ini jangan bingung ya, ini sebenarnya grup lebih intim aja, lebih intim. Karena organisasi, misalnya saya ya, udah di level platinum itu banyak banget, nggak mungkin ngerjain sendiri. Tapi kita punya banyak leader saya itu banyak banget yang sudah gold, ada yang udah hampir platinum, silver juga banyak banget gitu ya. Dan mereka tuh unik-unik, setiap leader saya itu punya cara masing-masing untuk nge-create timnya gitu. Jadi nggak banyak diintervensi, tapi tetap kita kasih inspirasi dan komando di grup inti tadi yang saya buat. Nah, jadi balik lagi ke leader masing-masing untuk mengkoordinir ininya ya, mengkoordinir timnya gitu. Nah, kalau saya kasih contoh kakak-kakak yang silver gitu ya, buat grup khusus lagi ya per leg. Nah, untuk lebih rinci memudahkan per kelompok
kan tiap orang punya PR masing-masing tuh, ngerjain tugas OGV-nya. Nah, kalau misalnya dikerjain barengan, itu akan lebih mudah ketimbang kerjainnya sendiri. Terus, list nama-nama brand partner yang mendaftar challenge dan update jika sudah melakukan IR dan closing di leg tersebut. Jadi kayak terkontrol gitu. Nah, di tim saya, Bu Indri udah biasa dari dulu. Misalnya yang bersangkutan pengen silver, berarti dia butuh 10.000 OGV. Itu tinggal dibagi 4 week. Oh, berarti minggu pertama itu udah harus terkumpul 2.500 OGV. Minimal. Nanti tinggal disesuaikan aja kakinya ya, syarat kakinya. Intinya di OGV. OGV 2.500, di pekan kedua udah harus 5.000, di pekan ketiga 7.500, pekan keempat 10.000. Tinggal disesuaikan di kakinya. Nah, itulah fungsinya kita monitoring per leg gitu ya, per leg, dan kita harus tahu update pertumbuhan OGV kita. Jadi nggak cuman kita tuh aktif di awal bulan, share promo, terus di akhir bulan. Waduh, OGV nggak nyampe. Kita mau ngejar juga susah gitu loh. Kalau kita kerjanya di awal dan akhir. Tapi kita harus kerjanya sepanjang hari gitu, dengan kontrol per minggu. Nah, terus beri selalu laporan dan update di dalam grup. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini saya bikin per jalur gitu. Biar apa? Biar nggak salah jalan gitu. Jangan sampai kita melanggar kondak gitu ya. Dia di kaki ini, nggak taunya dia order di kaki yang lain gitu. Itu salah ya. Jadi benar-benar. Tapi kalau di satu jalur itu dia satu organisasi, satu pohon itu nggak masalah gitu. Tidak ada masalah. Nah, jadi itu di dalam grupnya kita kontrol lagi, oh orderannya sudah terkumpul berapa, di kaki ini PR-nya berapa. Kan apalagi banyak kan yang baru, mereka nggak paham loh. Orang-orang baru, associate gitu ya, yang belum start, itu benar-benar mereka belum paham tentang ini. Gitu. Jadi kita lah yang harus kasih gambaran dan komando ke tim kita. Nah, kalau misalnya mereka yang udah eksekutif, atau senior star, atau silver, dikasih tahu sih udah bisa langsung ya, ngerti gitu. Tapi kalau orang-orang baru kita harus pelan-pelan kita kasih pemahaman gitu. Oh ini Kak, udah IR belum? Ini lo ada promo ini gitu. Kayak yang contoh aku nih, kontrol orderan gitu ya. Kak, ayo nanti kehabisan promo, kita proses ya 400 PV. Nah ini 400 PV ini dari apa? Dari organisasinya nih, dari satu orang. Kayak gitu. Nah, terus poin keempat yang nggak kalah penting adalah persiapan administrasi keberangkatan, penginapan, dan akomodasi. Percaya nggak, banyak banget dari kita brand partner yang penghasilan di yang livingnya itu belum banyak gitu loh. Karena banyak yang baru kan gabung sama yang living. Banyak asosiat, benar nggak? Setuju nggak kakak-kakak? Coba di kolom chat. Jadi aku mau ke Singapura, aduh komisi aku aja belum banyak yang living gitu. Nah jadi banyak banget yang berpikir seperti itu gitu kan. Nah gimana nih kita sebagai leader nih, kasih power nih, kasih kekuatan nih ke teman-teman kita yang semangat buat berangkat, buat melihat lebih luas tentang yang living, biar bisa berangkat tapi ringan. Nah ini disclaimer dulu ya, ini program tidak wajib. Tidak wajib, ini hanya inisiatif dari leader, salah satunya saya gitu ya. Untuk bisa gimana ya mikirin kakak-kakak yang komisinya belum banyak nih, beda ya kalau udah silver, gold itu kan udah 2 digit ya. Itu udah nggak mikir gitu, langsung tutup mata aja, beli tiket apa segala macam. Tapi untuk teman-teman kita yang baru gimana? Nah itulah kita sebagai leader, kita kalau punya kelebihan kemampuan kita bantu-bantunya seperti apa. Nah, kita kasih tahu dulu nih, kakak-kakak semua, pastikan dulu yang terdaftar, ya, apalagi yang udah jelas banget nih, masuk ke kandidat pemenang, atau sudah menang, yang eksekutif kan, new eksekutif sudah pasti menang gitu kan. Nah, itu dicek dulu, paspornya, ada nggak? Masih berlaku nggak? Jangan sampai, bentar lagi loh Maret, benar nggak Bu Indri? Bentar lagi loh. 4 bulan lagi, kita kurang dari 4 bulan kita
berangkat ke Singapura. Nah, dilihat tuh paspornya, jangan sampai paspornya udah mati atau bahkan hilang gitu ya. Nah, cepet cari, karena aku juga kemarin sempat hilang, aduh kemana ya, ternyata nyasar di rumah mertua gitu ya, paspor, aduh sampai keringat dingin kalau sampai hilang kan. Punya suami, punya aku sama anak hilang gitu, ternyata di rumah mertua. Pokoknya langsung cari, dicek masa berlakunya. Nah, terus poin keduanya, untuk leader yang memiliki credit card, bisa nih fasilitasi timnya untuk program cicilan penginapan, tiket pesawat, dan tiket efek. Ini kembali lagi tidak wajib ya, tapi ini saya lakukan Bu Indri, karena untuk apa punya kartu kredit gitu ya, kalau nggak dipakai buat membantu teman-teman, mensupport teman-teman yang belum bisa nih full gitu. Kalau cicil kan nggak berasa gitu ya. Nah, jadi itu inisiatif dari saya sendiri buat bisa bantu kakak-kakak semua yang ini juga kuotanya terbatas karena sesuai limit ya. Intinya seperti itulah, kalau 10-20 orang terbantu ya alhamdulillah gitu kan. Sudah aman lah. Jadi yang ikut di program saya alhamdulillah kamar semua udah beres. Nanti tinggal dijemput di Bandara Changi Airport gitu ya. Udah enak lah pokoknya. Terus juga atau kalau nggak punya kartu kredit bisa nabung. Karena kan tiket efek juga harganya early bird terakhir bulan ini kakak-kakak jangan sampai lupa loh, 2.800.000-an ya kalau ngambil diamond bundle sama Mamika. Nah, untuk 11 orang tuh masih bisa dapat 2.800.000. Kalau misalnya kakak-kakak nggak beli di bulan ini, nanti kenanya harga normal gitu. Kalau bisa udah diamanin nih tiket efeknya. Jadi kita berangkat tuh udah tenang. Kalau aku pas kemarin dapat info langsung beli, alhamdulillah ya. Jadi kita aman mau berangkat. Ini contohnya. Wah, ini langsung nih cicilan paket hotel Singapura. Padahal ini nggak cuma hotel, lengkap lah pokoknya semuanya ya. MRT gitu ya, MRT kan juga harus ada saldonya. Kita pengennya ini sih, kita pengennya sambil jalan-jalan gitu. Bisa aja sih pakai bis, tapi pengen ngerasain sensasi pakai MRT. Penginapan kita juga cuma 1 stasiun, jadi nggak akan capek jalan lah gitu. Nah terus, ini contohnya aja ya Bu, jadi sebulan kita udah mulai dari Oktober. Oktober sampai Maret, 1 bulan itu 1 orang hanya 300.000. Wah murah kan? Nah, jadi alhamdulillah mereka happy banget bisa ikut cicilan ini. Leader-leader yang lain boleh diduplikasi loh. Nah, terus ini yang nggak kalah penting. Ada challenge, pasti ada yang kita lakuin dong untuk menang gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba BIM salah BIM gitu kan. Langsung tiba-tiba menang kan nggak mungkin. Atau kita naik ke gunung dulu, atau kita apa, jaga lilin kan nggak mungkin ya. Ini adalah kisah nyata guys. Kita hidup di dunia nyata, pasti ada kegiatan yang kita lakukan. Nah, activity apa sih yang dilakukan untuk kita menangin challenge? Kalau di tim kami masih pemegang utama adalah kegiatannya EOS, Bu Indri. Essential Opportunity Sharing. Ini benar-benar udah menjadi budaya tiap bulan tuh pengajuan banyak banget di email saya masuk tuh. Pengajuan dari Banda Aceh, dari Pontianak, dari Jakarta, dari Bangka Belitung, dari daerah manapun tuh EOS gitu kan. Karena benar-benar kita sayang banget ya kalau sudah difasilitasi sama manajemen, nggak kita manfaatin gitu. Nah, padahal itu tuh benar-benar membantu banget dari segi ongkir, kita juga bisa ketemu sama brand partner kita, bisa ketemu builder-builder baru, orang-orang baru gitu ya. Nah, terus juga ada kelas offline. Kelas offline ini maksudnya kayak oil class gitu. Sekarang kan udah bisa ya pertemuan. Kalau COVID-nya udah mundur lah gitu. Jadi kita udah sering banget tatap muka, kelas offline, oil class, terus juga edukasi promo yang living di grup dan medsos. Nah ini 3 poin utama sih yang dilakukan di tim kami untuk bisa menangin challenge. Nah ini sekilas dokumentasi Essential Opportunity Sharing
khusus bulan Oktober, Bu Indri. Kan challenge-nya di Oktober sampai Desember ya. Nah, ini aku kumpulinnya yang bener-bener Oktober, bukan zaman-zaman dulu gitu. Bener-bener, oh ini yang dilakuin akhirnya menang gitu. Akhirnya berdampak gitu ya, ada hasilnya. Nah, ini ada dari tim kita di Depok, Kak Tika, kaptennya. Nanti ada tuh New XC ya. Ada Banjarmasin, KFC, New Silver kita. Jadi bener-bener relate gitu loh. Achieve, terus activity-nya mendukung gitu pencapaian mereka. Ini juga ada Mojokerto, ada Kak Bidadari yang sama Kak Gemoy yang di sana itu ya kaptennya. Ada Kak Esti juga. Nah, Surabaya, kota Surabaya, sorry. Di kota Surabaya, Madura, Kediri, ini banyak timnya Kak Gemoy. Ibu bisa lihat foto yang Surabaya itu. Wih, keren banget. Itu ngapain ya, Bu? Itu bukan ngebir ya, tapi itu minum ningsia. Serame itu minum ningsia gitu ya, luar biasa. Nah, ini juga ada sekilas oil class. Oil class tuh benar-benar bikin happy, bikin engagement kita sama brand partner tuh benar-benar meningkat. Ini ada dari Madiun. Ini yang gambar Madiun itu, Bu, rata-rata itu ada Kak Bidadari juga baru pulang retreat kemarin ke Eropa gitu ya, dari yang living. Jadi ini rata-rata pulang retreat. Jadi pulang retreat dari yang living membara gitu ya, langsung semangat bikin activity-nya, langsung timnya melejit gitu. Karena apa? Karena udah kebuka tuh matanya keluar kan, ke luar negeri gitu. Nah, sama Singapura juga. Oh, kita di sini aja gitu, nggak mau ngebuka mata kita ke luar gitu ya. Nah, bakal tertahan juga apa yang ada di dalam diri kita. Jadi pastikan nanti ikut ya ke Singapura. Nah, ini juga ada di Mojokerto, ada di Pontianak gitu, ada gambar Kak Sekar bikin di mall ya, mewarnai, masuknya lewat activity mewarnai. Kalau biasanya kan pizza maker apa gitu kan. Nah, ini masuk ke mewarnai, terus ya banyak. Sekarang juga yang lagi booming apa? Nggak boleh minum obat ya, dikit-dikit obat. Itu bukan kata saya loh, itu berita emang nyata. Banyak yang gagal ginjal akut, tapi kita nggak mengklaim bahwa pakai yang living bisa menyembuhkan atau apa gitu ya. Tapi kita beralih pelan-pelan, anak kalau sakit jangan dikit-dikit obat gitu. Terus di sini ada gambar ibu-ibu Pinky, Bu, ibu-ibu Bayangkari gitu. Ini yang di tim Sintang. Wah. Jadi jangan takut masuk ke instansi. Jadi jangan hanya orang umum atau siapa ya, gitu kan, siapa yang mau aku ajak oil class ya gitu. Banyak banget yang bisa kita masukin gitu. Ini salah satunya nih, ibu-ibu Bayangkari di Sintang gitu. Kebetulan brand partnernya ibu Bayangkari, Bu. Kayak saya dulu, kayak saya ya. Bukan dulu, masih sampai sekarang. Nah, cuman bedanya kalau saya belum sempat tuh masuk, tapi mereka semua sudah, alhamdulillah, yang lettingan, istri-istri teman suami saya sudah menjadi brand partner yang living. Nah, kalau Kak Suci ini kebetulan dia juga Ibu Bayangkarinya, dia juga di situ masuk ke instansinya gitu. Nah, ini balik lagi ke kakak-kakak yang pekerja ya. Dilihat dulu kantornya boleh nggak gitu ya. Biasanya ada aturan nggak boleh masuk ke suatu instansi. Nah, itu dibicarakan aja gitu gimana baiknya. Kembali ke aturan. Bentar. Ini kalau ke play, kalau di next adalah video. Boleh kakak-kakak semua disimak. Ini keren banget di tim kami gitu ya. Sampai saya tuh merinding gitu kalau nge-play-nya. Nanti kita lihat ini dari timnya Kak G, bagaimana nih suaranya di chatnya. Siapa yang siap melihat video ini? Mana nih? Kalau dibuka mic-nya kan, oh gitu ya. Oke, ini saya play, nanti dilihat ya. Ini kalau kita punya kegiatan tuh bagus banget didokumentasiin. Nah, ini tips. Nge-branding. Jadi nge-brandingnya tuh bagus gitu. Jadi bisa diputar, nanti kita ada kegiatan di mana bisa kita putar, bisa jadi inspirasi. Sama seperti ini, dokumentasi yang bagus naikkan ke panggung yang Living Indonesia gitu ya. Nah, ini akan saya putar buat jadi inspirasi kakak-kakak semua.
Kalau bikin event, jangan hanya kumpul, foto-foto lewat. Kalau bisa jadiin satu momen, apalagi sekarang engagement tertinggi di media sosial pakai Reels. Jadiin Reels, diposting kemanapun, jadi orang tahu kita adalah yang living komunitas yang sangat luar biasa, membahagiakan, menggendutkan rekening juga gitu ya. Oke, kita bersiap melihat videonya ya. You're so dun 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 da-da-da-da. You're so dumb. 나의 눈빛이 같이 자기만이 같이 Baby 꼼짝 못할게. Kita bisa membuatkan kesuksesan dari brand saya yang berterima kasih buat semua. Amin. Baby 꼼짝 못할걸. Wih, semua pakai kacamata hitam ya. Ini keren banget. Berapa jam ya waktu itu ya, Bu? Ini EOS-nya terlama loh. 7 apa 8 jam gitu, hayalkan. Bener-bener ini EOS terlama gitu ya, bener-bener rekor dunia gitu. Nah ini yang di Surabaya, ada lagi nih, keren-keren nih. 1 menit aja videonya untuk mencas energi kita gitu ya. Oke, keren banget ya. Ini waktu Oil Class di Madura nih, kalau nggak salah nih ya, di Madura. Kak Gemoy ini nggak segan-segan Bu datengin timnya gitu ya. Nah itu waktu Oil Class bikin inhaler sama face mist tuh kayaknya. Nah terus juga nggak lupa nyisipin apa tadi yang dilihat di video, benefit membership. Nah jadi tuh nggak cuman dateng hahihi biasanya ya, dateng hahihi foto-foto gitu ya, makan, tapi nggak dapet hasil gitu ya. Nah jadi kalau mau Oil Class, kalau kata Bu Mai nih, gerak Oil Class gitu, tapi kita tuh harus yang terstruktur, yang punya tujuan, yang punya goal gitu. Jadi apa yang kita lakukan ada hasilnya gitu, sesuai dengan planning kita. Oh, kita mau ketemu siapa? Kita sudah tahu, harus tepat sasaran. Jangan kalau yang datang anak-anak kecil kita kasih oil jompo, ya beda sasarannya ya. Atau misalnya masih kecil gitu ya, udah kita kasih oil intimate, nah itu salah sasaran guys, jangan sampai salah ya. Pokoknya harus disesuaikan sama kebutuhan dari target yang mau kita beri informasi gitu. Ini udah sering sih disampaikan gitu ya, diulang-ulang lagi aja biar hatam. Oke, ini juga ada Oil Class lagi nih, ini juga keren, bikin lilin aromaterapi. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu
Merinding ya, merinding. Kalau kita lihat dari sini, apa sih tujuan Awi nampilin video-video ini? Tujuannya untuk memberitahu ke kakak-kakak semuanya, kita, kalau kata Bu Indri, sudah bisa memimpin 2 orang, kita adalah leader. Nggak harus tunggu silver, nggak harus tunggu gold, nggak harus tunggu platinum. Ketika kakak-kakak sudah bisa memimpin 2 orang, kakak-kakak adalah leader. Jangan menunggu suatu rank gitu. Nah, dari sini kita lihat apa? Yang aku lihat Kak Gemoy, Kak Nisa Karima ya, ini gold leader saya, gold leadernya yang living Indonesia gitu ya. Apa yang kita lihat adalah ketulusan hati dari Kak Gemoy kasih ke brand partner yang baru datang, oh dijelasin ini loh Bu, ini loh gitu. Cuma bukan untuk bahan konten gitu ya. Tapi benar-benar kalau bahan konten tuh nggak akan impact ke organisasinya gitu. Nah, tapi ini benar-benar, membara banget ini. Sampai saya tuh penasaran gitu. Ini di organisasinya Kak Esti, ada Kak Lia, ada Bundo, di situ ya banyak ya Bu ya organisasinya. Ada Kak V gitu ya. Di situ juga ada Kak Prima, banyak leader-leader yang nggak bisa disebutin satu-satu. Intinya kayak ini mereka kayak ada sesuatu nih di dalam mereka. Apa sih strateginya? Oh ternyata itu aja gitu loh. Tapi dilakuin dan sepenuh hati, itu yang aku lihat sih. Sepenuh hati kayak bener-bener nggak cuma kita mikir, aku mau naik rank, aku mau bikin activity, aku mau dapet cuan, aku mau dapet, aku bikin EOS gitu, aku mau dapet ini. Itu adalah mindset yang kesekian. Tapi ketika kita memberikan ketulusan kepada orang-orang yang kita jumpai, itu bakal jangka panjang impact-nya gitu. Nah, jadi kita ambil hikmah dari kakak-kakak yang ngikutin mengadakan Oil Fast EOS ini. Jadi nggak cuman EOS terus udah gitu aja gitu ya, ngambil slot biar free ongkir, no. Tapi benar-benar dimanfaatin event-nya gitu. Ini juga ada nih, belum habis nih. Aja ya. Nah, Kakak namanya Kak Bunda Eko, nggak konsisten ya? potong nih. Kakak diatur sedemikian rupa akan bermanfaat dengan kehidupan sehari-hari ayah dan bunda juga anak-anak. Bisa dipakai mulai dari bayi sampai orang tua, sampai usia lanjut, mulai dari teras sampai ke dapur. Nah, contohnya apa? Misalnya di sini ada yang namanya lemon. Lemon itu kan kita sudah tahu semua ya, bau lemon. Nah, jadi kakak-kakak semua, aku pengen bikin activity apa ya di tim aku. Jangan jangan bingung karena luas banget asal sesuai kondak gitu ya. Nah, kalau ini kan biasanya yang lagi happening tuh pizza maker yang aku lihat ya rame banget ya. Pizza maker mau nge-guide anak-anak itu loh. Nah, tapi bisa dengan activity lain gitu. Kalau ini Kak Bunda Eko, Kak Sekar sama Kak Sevi gitu ya di Transmart, kebetulan koordinasi sama satu kelas gitu ya, ngadainnya di Transmart luar biasa banget gitu. Jadi kayak nge-awarein tentang yang living ke orang tua murid dan anak-anaknya bahwa yang living ini bagus loh untuk dipakai sama anak-anak kita gitu. Apalagi sekarang itulah yang booming itu gitu ya. Jadi kita naik lagi nih, tau nggak kakak-kakak beruntungnya kita di yang living. Kemarin waktu ada COVID, kita juga kan yang dicari, benar nggak? Orang yang ketika banyak kehilangan pekerjaan, kita malah makin tinggi pendapatannya, setuju nggak? Karena memang kita hadir untuk membantu, meringankan gitu ya, yang sedang terdampak gitu. Nah, sekarang muncul lagi nih, anak kecil gitu kan, kasus anak kecil. Itu juga hubungannya sama kita gitu loh. Kita tuh head to toe gitu. Nanti entah ada apa kasus make up merkuri misalnya gitu kan yang banyak di kita. Nah, kita juga bisa DIY untuk skincare gitu kan yang aman, bener nggak? Jadi kita tuh benar-benar beruntung ada di yang living. Segala sesuatu dari head to toe kita tuh bisa dijadiin activity dan kita bisa kasih ke seluruh masyarakat sesuai dengan target kita masing-masing. Nah, itulah keuntungannya. Kayak gitu, menurut saya gitu ya. Nggak cuman satu produk aja, oh nge-diffuse apa gitu, enggak, tapi head to toe. Ini juga ada nih. Satu terakhir video.
Nah, ini nggak ada suaranya ya. Jadi ini yang tadi Kak Suci, ini videonya singkat aja. Ini aku kasih gambaran video singkat ini karena apa? Bahwa kita jangan, kalau dapat izin ya, jangan ragu untuk masuk ke instansi gitu. Ini juga pesan dari manajemen kita sih, karena instansi itu banyak banget dan mereka juga nggak, walaupun mereka kerja kantoran masih ada loh yang nggak tahu yang living gitu, masih ada yang belum paham tentang yang living gitu. Coba bisa disurvei ya, itu yang aku bilang. Kita tinggal di dalam satu gang atau satu kompleks, survei deh, kasih kuesioner. Dari 10 rumah, 10-10-nya udah tahu yang living belum? Belum tentu. Gitu. Nah dari situ aja, dari yang deket-deket kita aja, kita udah bisa lihat market kita. Jadi nggak ada yang namanya pasar tuh udah habis. Semua orang jualan yang living. Nggak ada yang seperti itu gitu loh. Masih banyak peluang pasar kita gitu ya. Oke, nah poin berikutnya, setelah kita terbakar sama kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama kakak-kakak leader kita, ini juga penting, promo yang living bulan Oktober itu benar-benar luar biasa bombastisnya. Setuju nggak kakak-kakak semua? Pengen lagi nggak ada yang, ini mumpung ada Bu Indri nih, ada Pak Romi. Pengen lagi nggak ada promo yang luar biasa kayak di bulan Oktober? Beli satu diffuser dapat satu diffuser, luar biasa gitu ya. Nah ini contoh aja, saya juga edukasi tentang promo produk. Ini contoh ya, contoh 2 flyer ini adalah, ini leader saya kasih, ini dari adminnya Nandia gitu ya, Nandia bikin. Jadi ketika ada flyer dari yang living kan nggak ada yang sedetail ini ya. Nah kita lagi nih sebagai leader yang mengolah promo-promo yang ada, terus kita kasih lagi edukasi ke tim kita, ke grup kita, gitu loh, ke masyarakat luas gitu. Harus sesuai kondak gitu ya, jangan melanggar kondak yang sampai mengklaim apalah bisa menyembuhkan atau apa gitu ya. Jadi harus, kalaupun kita mau kasih harus sesuai sama kondak. Nah terus kalau yang living ada challenge, ada promo, kita sebagai leader ini juga disclaimer, tergantung masing-masing leader. Kita cuman kasih inspirasi aja. Kalau saya pribadi, tiap ada promo saya bikin lucky wheel. Hadiahnya nggak usah banyak-banyak, sesuai kemampuan. Yang penting happy di dalam grup. Ini kalau bisa, ini yang saya lakukan, kalau beli 3, minimal 3 promo. Dalam satu invoice, itu dapat 1 nama. Nah itu kemarin khusus promo Oktober itu ada 100 lebih nama yang nge-list di grup saya. Nah itu luar biasa kan. Jadi kita sambil promo yang living, kita juga sebagai leader nih, bikin happy nih, tim kita yang udah semangat order promo gitu. Gimana ya kita bikin tim kita happy gitu. Nah, bikin lucky wheel. Ini hanya inspirasi, balik lagi ke kakak-kakak. Semuanya pengen seperti apa gitu. Oke, ini yang ditunggu-tunggu juga, jangan lihat ya, 990 orang yang masih hadir siang ini. Poin ke-6 adalah recognition is must. Jadi rekognisi itu penting banget. Sebelum direkognisi di panggung internasional, di grup kita itu harus direkognisi ya kakak-kakak. Pokoknya siapapun, apapun ranknya, bahkan misalnya closing 1 PP kalau dulu ya, kalau dulu masih belum rame organisasi saya, closing 1 PEP aja direkognisi gitu. Wih, selamat ya, udah closing 1 PEP gitu. Nah, ini apalagi naik rank gitu. Karena adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Jadi, semoga semuanya pada ada di Zoom ya. Siang ini kakak-kakak yang bakal saya share, kita bukan sekedar tampilin yang udah achieve eksekutif sama silver nih Bu Indri, tapi kita juga mau mengambil ilmu di balik perjuangan mereka gimana bisa achieve gitu ya. Nah, pada penasaran nggak? Semoga timnya ada di sini ya di Zoom. Aku sampai ini loh ngeprint karena banyak. Oh ya, satu lagi, ini kejadian Bu sama saya di kelas kemarin kalau ngikutin kelas Bu Indri. Pertanyaannya kalau kita punya eksekutif 10, tapi 1 nggak terdaftar, berarti nggak bisa menang ya? Iya benar, yang bisa adalah yang terdaftar kata Bu Indri.
Itu kejadian di saya. Jadi bukan sekedar pertanyaan gitu ya. Jadi hari ini kebetulan saya punya 10 eksekutif baru di Oktober. Wih, tepuk tangannya mana dulu? Tepuk tangan luar biasa. 10 new ya, eksekutif di bulan Oktober. Tapi sayang satu miss. Satunya miss nggak ke daftar gitu. Jadi hanya 9 yang terdaftar. Oke, kita masuk ke slide. Izin bentar ya, bentar aja. Pak Lung Bumil ya, bentar, minum bentar. Oke. Nah, di sini siapa bilang gitu ya, yang living itu hanya dikerjain sama ibu-ibu, sama wanita gitu. Banyak kok para pria yang berkarir di yang living, setuju nggak? Kakak-kakak. Nah, kebetulan ini pria-pria yang ada di flyer ini, nah New Executive Leader Oktober gitu ya. Ada Pak Roni Andre, ini dari Sungai Liat, Bangka Belitung. Bu Indri kalau misalnya lihat map, itu Sungai Liat di Pulau Bangka Belitung, Sungai Liat itu di ujung. Iya, saya pernah sampai Sungai Liat. Oh iya ya Bu. Di ujung pulau, benar. Di ujung ya Bu, benar ya Bu? Benar. Iya benar, jadi bayangin deh, di ujung pulau, tapi bisa new eksekutif gitu. Nah, apalagi kita yang nggak di pelosok gitu ya, nggak di ujung gitu. Jadi, kita tuh ya jangan menutup diri ya menurut aku. Benar-benar kita kalau mau growth tuh yang, kalau mau basah sekalian, jangan hanya di ujung kaki gitu ya. Kalau mau masuk nyemplung di yang living, ayo banyak banget leader yang bakal support kamu, bakal kasih tahu kamu gimana caranya, tinggal kita mau gerak aja gitu. Nah, Pak Roni ini pegawai swasta, Bu. Nah, beliau ini kebetulan istrinya juga berkarir di yang living. Istrinya, spill dikit ya, istrinya menang satu-satunya pemenang challenge Jepang di tim saya. Wah, pasti pada tahu nih siapa. Semoga nggak salah ya, benar. Pak Roni ini adalah suami Kak Lisa ya, yang new silver kita. Tuh, aku katanya. Nah, Pak Roni ini juga mensupport istrinya yang ada di Sungai Liat itu kan di pelosok ya, untuk mengadakan EOS, oil class, terus juga yang itu yang bikin terheran-heran. Kok aku manggilnya Mamica ya. Mamica ini luar biasa ya, banyak banget builder yang dihasilkan sama beliau gitu dengan keterbatasan di daerahnya gitu. Itu yang kita yang harus kita tangkap gitu. Apa sih yang dilakukannya? Ya itu aja gitu loh. EOS, oil class gitu, tapi dilakuin gitu loh. Terus juga ada nih, kita beralih ke New Executive Leader Oktober, ada Kak Vicky Anggita Sari, ini dari Tangerang. Kemarin datang ke kelasnya Dr. Lin, itu di mobil empet-empetan sampai 7 apa 8 orang gitu. Wih, demi kelasnya. Oh, Kak Enji ya dipanggilnya, nama gaulnya Kak Enji. Itu demi ini Bu, demi Dr. Lin ya, demi event yang living. Langsung tuh berangkat ke sana. Beliau ini ibu rumah tangga. Nah, spesialnya dari setiap orang leader kita ini beda-beda loh Bu strateginya. Harus kakak-kakak semua pahami nih, pahami apa ya? Dicontek nih menurut saya. Ambil semuanya yang cocok ya Bu Awi ya, mumpung Ya, banyak beda-beda, Bu. strateginya. Saya sudah survei nih, semuanya beda-beda. Kalau KNG ini timnya udah sudah terkultur mentoring one by one. Nah, bayangin nggak? Mentoring one by one. Jadi, one by one itu kan ngabisin waktu banget ya. Ya, is okay lah. Karena Kak Vicky nggak part time gitu, nggak sambil kerja, ibu rumah tangga gitu kan, ya kerjaan rumah lah yang banyak itu, tapi bisa diimbanginya mentoring one by one, terus dia itu benar-benar mendeteksi kebutuhan dari, oh ternyata dia belum ke bisnis, oh ternyata dia mau bisnis, oh ternyata ini udah di filternya. Caranya apa? One by one gitu loh, nggak cuma ditanya di grup orang nggak nyautin,
baper. Enggak. Tapi bener-bener di japri satu-satu, dihubungin one by one lah pokoknya. Jadi unik gitu ya. Bener-bener yang dilakuin kakak-kakak ini beda-beda. Makanya sesuai sama yang nyaman kita kerjain gitu. Terus beralih lagi nih, ada ini yang ketiga adalah Kak Mirsa, apa? Kak, kalau di Jakarta Kak, aku panggilnya Pak aja deh, Pak Mirsa Firliawan. Nah, ini suaminya Kak Gemoy. Di Yang Living tuh happy banget ya bisa suami istri ngerjain, bener nggak Bu? Bener-bener enak banget bisa saling support. Pak Mirsa ini kebetulan adalah Kepala Cabang Bank BUMN. Wih, Kepala Cabang guys, ngerjain Yang Living, leader eksekutif kita gitu ya. Nah terus tahu nggak, Kak, strategi apa sih yang dilakuin sama kakak dan suami? Sama suamiku itu japri teman-teman di kantornya semuanya. Terus yang udah jadi brand partner dikasih challenge IR 100 PV. Kakak, Pak Mirsa nggak oil class atau apa? Enggak. Oh ternyata enggak ya, enggak dipaksa atau bohong-bohong. Oh ini oil class, enggak. Jadi Pak Mirsa ini spesialisnya challenge IR 100 PV. Nah jadi di dalam timnya Kak Gemoy itu di organisasinya Pak Mirsa challenge IR 100 PV. Kakak-kakak kalau mau duplikasi ya, oh ternyata IR aja bisa di challenge ya, gitu loh. Seperti apa teknisnya, kembalikan ke tim masing-masing. Nah, terus juga ada Pak Yoga dari Bangka Belitung. Pak Yoga ini suaminya dari Kak Awit. Ini juga di grupnya itu dulu ya, sepi loh grupnya. Kan aku pemantau ya, pemantau. Ketika rebranding, seperti saya ya, rebranding dari Cocoil ke Macan Oil, itu punya nyawa baru grupnya. Itu benar-benar langsung banyak banget lahir builder. Jadi grup itu benar-benar kayak power ya. Kalau kita di bisnis Yang Living kan nyawa kita salah satunya adalah grup. Jadi kalau grupnya belum hidup, hidupkanlah gitu. Karena itu nyawa kita gitu ya. Jadi dari Pak Yoga ini, percaya nggak kakak-kakak? Pak Yoga ini ya adalah seorang petani. Unik kan? Bukan unik sih, itu profesi yang sangat berjasa ya. Pak Yoga ini adalah petani. Nah, kalau misalnya istrinya itu spa, buka spa, Kak Awit itu. Jadi benar-benar collab, mereka juga dari Bangka Belitung. Mereka benar-benar di grup itu nggak pernah sepi. Geriam juga petani, benar. Jadi benar-benar menginspirasi ya yang New Executive Leader Oktober ini gitu. Nah, kakak-kakak dan bapak-bapak ini sudah pasti loh dapat reward Ignite 6 juta. Yeay. Tinggal di-preparein aja administrasinya ya, kakak-kakak dan bapak-bapak. Ini masih ada nih. Kita lihat lagi. Selanjutnya, rame kan? Ada 9. Tadi saya bilang 10. Ini hanya 9 ya, new executive ya. Ada Kak Sri Kartika, biasanya dipanggil Kak Tika ya, dari Depok. Kak Tika juga ibu rumah tangga, sama-sama seperti saya, ibu rumah tangga. Amunisinya apa? Biar menang ketika Oktober kemarin, beliau benar-benar gencar promo Oktober. Jadi benar-benar edukasi promo Oktober, terus DIY class, oil class jalan, sama challenge di grupnya. Wah, luar biasa ya. Terus juga ada Kak Kumala Sari Dewi, ini juga dari Bangka Belitung. Banyak banget nih Bangka Belitung lahir builder. Jadi diharapkan nanti banyak banget tumbuh organisasinya besar di Bangka Belitung, semuanya Yang Living gitu ya. Kak Kumala Sari Dewi ini seorang PNS, Kak Ewi ya, seorang PNS Bu. Terus juga yang dilakukan ngikutin leadernya ya, challenge IR. Nah jadi apa yang dilakukan leader diduplikasi dan relate sama hasilnya, new eksekutif. Jadi kakak-kakak boleh ambil tips, kakak ini bisa XC karena ini, oh kakak ini XC bisa karena ini, aku mau ikut yang mana ya, atau mau coba semuanya boleh banget gitu. Terus ada Kak Herlina dari Sungai Danau.
Kak Herlina ini adalah instruktur senam dan punya sanggar senam. Wah, luar biasa kan leader-leader kita ini dari background yang berbeda-beda. Berbeda-beda gitu ya. Nah, iya, sanggar senam, terus di sanggar senamnya itu sering banget diadain kegiatan yang living, oil class dan macam-macam. Terus kalau bisa di tracking nih Bu, Kak Herlina ini banyak banget closing PEP. Nah, bulan ini dia udah kemarin 22 PEP. Itu boleh boleh nanti di Japri. Aduh, Kak Herlina yang mana ya? Dikenalan ya sama Kak Herlina. Bulan ini sudah jalan 6 closingan PEP di tanggal 16. Nah, mungkin sampai akhir bisa banyak ya closing PEP. Terus juga ada Kak Christine Cahya. Kak Christine ini nama panggilannya Kak Tanti. Nah, Kak Tanti. Kak Tanti itu waktu itu pernah bilang, Kak, aku mau eksekutif gitu. Wah, Japri kan? Japri. Beberapa kali aja sih ketemu, 2 kali kalau nggak salah, 1 kali ya kemarin. Terus, nah, wah, Mbak Tanti XC gaji silver. Wih, pasti closingannya banyak. Kak Christine ini karyawan di rumah sakit swasta, sarjana komunikasi, yang dilakukannya Japri. Tahu nggak, Bu? Yang dilakukan Kak Tanti ini unik. Dia bukannya oil class apa gitu ya. Yang dilakuinnya ini kepoin status orang. Nah, jadi status orang, kalau saya ya, status orang tuh jarang loh saya lihat. Kayak nggak punya waktu gitu mau ngeplay story-story orang gitu. Kalau Kak Tanti, untungnya kita punya leader gitu ya, kerjanya kepoin status orang. Oh, anaknya lagi sakit, masuk. Oh, dia lagi mabuk perjalanan, masuk. Oh, dia kegiatannya banyak, masuk. Oh, dia kerjanya make up artis, masuk. Kan bisa, kita kan bisa masuk kemana aja. Ngepoin gitu loh. Oh, dia sering bawa anak-anaknya jalan-jalan, masuk. Bener nggak? Kita bisa masuk kemanapun gitu, asal kita mau. Nah, bisa pakai cara Kak Tanti nih. Kepoin status orang. Terus dikomenin. Komenin, Kak, ini gini. Closingannya banyak tuh, dikumpulin, Kak. Aku tahu Kak Tanti ini kumpulin orderan dari hasil Japrian dia gitu ya. Yang bisa dijadikan brand partner pasar. Gitu kata Kak Tanti. Luar biasa. Nah, terus juga ada nih leader kita yang nggak kalah keren, ada Kak Nur Holifah dari Tangerang juga. Satu tim nih, Kak Nur Holifah ini, aku sampai bingung ya, ternyata nama panggungnya itu Olive. Aku bilang, Kak, data Kak Nur Holifah udah ada. Oh oke Kak, itu aku katanya. Aku namain di WA adalah Kak Olive gitu. Ya ampun, ternyata Olive adalah Nur Holifah. Nama panggung gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi Kak Nur Holifah ini adalah seorang bidan, tapi ini kayaknya banting setir gitu ya, banting setir. Sama seperti saya dan Kak V ya, yang bidan juga banyak sih, bidan-bidan yang living, tapi banting setir, bukannya eyelash studio. Nah, tapi sekarang sudah fokusnya di yang living nih, Kak Nur Holifah. Makanya dia langsung niat. Satu tim luar biasa energinya, aku tahu timnya. Ada tim Leon di Tangerang ya, pemegang terbesar di sana. Mereka itu saling berbagi energi. Kayaknya minim toksik gitu. Di tim itu kalau bisa toksiknya buang. Ya, jadi itu dipastikan semuanya bisa naik rank bareng. Oke. Sudah selesai kita review leader-leader new eksekutif kita. Selamat buat kakak-kakak eksekutif Oktober. Dapat 6 juta dari yang living untuk kita berangkat ke Singapura. Sampai ketemu nanti di sana kita belajar. Ada ketemu Dr. Lim juga, leader-leader di seluruh Asia Pasifik gitu yang bakal kasih materi ke kita, ilmu yang sangat luar biasa, tidak bisa dibayar dengan uang sebenarnya ilmu itu. Benar-benar event-event seperti itu kita hadir. Pastikan kakak-kakak semua nanti ketemu kami, ketemu saya, Bu Indri juga ya di Singapura. Kan saya ada di Kalimantan nih sekarang. Kakak-kakak semua nih yang udah menang, kita ketemu di Singapura ya. Kita nanti makan es krim $1. Kayaknya udah naik deh, nggak $1 ya. Kalau dulu saya ke sana zaman masih $1. Nah, ini tolong tepuk tangannya lagi karena slide berikutnya adalah Silver Leader Oktober.
Kebalik. Kok back ya dia? Bentar ya. Ini dia kebalik. Oke, ada 3 new silver leader kita di bulan Oktober. Ada Kak Evi Yulianti dari Kalsel, mana fansnya di kolom chat? Wih, dukungannya. Ada Kak Lisa Pikasari dari Kepulauan Bangka Belitung. Dan ada Ertika dari Kalbar, Kalimantan Barat, Sintang ya. Dari Kalimantan Barat. Oke, seperti biasa kayak tadi, saya juga bakal review 3 leader kita yang silver. Wah, kok bisa zaman sekarang ya, di kondisi seperti sekarang, tapi di tim kita bisa lahir 3 new silver, itu sangat luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa. Bukan untuk pamer atau membanggakan, tidak, tapi seperti biasa kita ambil positifnya. Kita ambil resep-resep rahasia mereka. Apa yang mereka lakukan, biar mereka bisa silver dan menjadi kandidat tier 1. Reward Ignite 12 juta. Luar biasa ya. Kenapa kandidat? Ada yang tahu? Oh, mungkin Bu Indri ya mau jelasin. Iya, kalau teman-teman masih ingat, ada 2 kelompok peserta kan ya, yang ranknya associate sampai senior star, itu nggak ada kuota, tapi silver sampai gold, eksekutif sampai gold, yang ikut serta sebagai eksekutif silver gold, itu ada kuota berdasarkan tier. Ketiga kakak-kakak ini lebih ringan langkahnya, karena achieve silvernya sudah di Oktober, tinggal memastikan nanti OGV absolute, kalau ada yang masih ingat, OGV absolute, OGV total growth-nya itu memang ada di tier yang diinginkan. Jadi berhubung mereka ini udah capai duluan, nanti tinggal ngumpulin OGV growth-nya. Tadi Bu Awi udah dengan sangat jelas menjelaskan bahwa ini nggak datang tiba-tiba, nggak bakar lilin di goa gitu ya, nggak naik gunung gitu, tidak ada aktivitas-aktivitas seperti itu, aktivitasnya real seperti di dunia nyata yang kakak-kakak lakukan selama ini, tapi intinya kalau saya lihat adalah konsistensi, semangat, saling menginspirasi. Karena memang kalau bahasa kerennya IPA, Income Producing Activity, jadi aktivitas yang menghasilkan income. Jangan lagi fokus sama aktivitas-aktivitas yang nggak menghasilkan apapun, ya kan? Mulai dari apa? Mulai dari membangun relationship tadi ya Kak Awi ceritanya. Terus ada EOS, ada kelas ya. Itu semua akan menghasilkan income pada akhirnya, itu di paling ujung nanti. Dan butuh waktu pasti, butuh semangat pasti, down boleh saja, merasa lelah manusiawi, tapi kemudian istirahat sebentar, bangkit lagi, beraktivitas lagi. Memang kita diberikan perasaan dan pikiran itu kan untuk saling mengimbangi ya. Kalau saya lihat dari awal presentasinya Bu Awi menyampaikan ke kita semua secara tersirat, beliau ini kan memang tipenya nggak menggurui ya. Bu Awi ini nggak suka menggurui, tapi dia memberikan contoh dan tone-nya itu enak banget didengar sehingga kita semua merasa oh yang diberikan ini inspirasi bukan mengajari. Ya, itu bakat alami yang beliau bawa dari kandungan ibunya. Jadi fokus sama aktivitas-aktivitas yang tadi IPA, Income Producing Activity, gitu ya. Tadi udah jelas disampaikan ada 3 aktivitas itu dan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh semua leader mungkin banget untuk kita comot dan kita lakukan kembali. Tergantung semangatnya apa, tujuannya apa. Terus berkenannya punya waktu untuk komitmen dengan timnya selama apa. Gitu sih. Dan terkait sama ini, berhubung nanti baru selesai di Desember, makanya Bu Awi tulis kandidat tier 1 Reward Ignite. Jadi kita tetap terus melakukan apa yang sebenarnya kakak-kakak udah tahu, udah paham, dan udah khatam melakukan. Kemudian kita tunggu nanti di Desember akhirnya gimana. Thank you inspirasinya Bu Awi untuk kita semua hari ini. Iya, belum selesai Bu. Belum selesai memang, tapi terkait sama page yang ini.
Oke, kirain Ibu mau nutup gitu kan? Jangan dong, belum selesai. Oke, takut belum selesai soalnya. Aduh. Thank you banget Bu Indri udah jelasin gitu ya, biar tercerahkan lagi. Biar kakak-kakak semua di sini tambah semangat. Oh, aku udah new silver, masih semangat terus nih sampai Desember untuk mempertaruhkan kuota untuk tier 1 gitu ya. Nah, ada Kak Evi dulu, kita masuk ke Kak Evi dulu. Di sini ada Kak Evi Yulianti dari Kalsel. Halo Kak Evi. Kak Evi ini pelopor mau sepi, mau rame, yang saya lihat ya, mau sepi, mau rame. Bahkan ya pernah saya ikut kelas beliau, yang ikut kelasnya itu nggak memperdulikannya itu pernah gitu kan. Tapi it's okay gitu, tetap jalan aja. Kalau kata Kak Evi apa? Nikmati segala proses bersama tim, ya, supaya perjalanan terasa lebih menyenangkan. Jadi apa? Membersamai bersama tim gitu. Kakak-kakak pikir Kak Evi Yulianti ini seorang silver nggak pernah gitu kata Bu Indri, down boleh apa segala macam, capek boleh. Bener. Kak Evi juga mengalaminya gitu. Karena apa? Kak Evi sharing nih ke aku. Kak gimana ya gini gitu. Oh ternyata Kak Evi juga punya kendala. Dia circle-nya itu adalah wanita yang mood-nya suka naik turun. Kita mood-nya suka naik turun kan kalau perempuan gitu. Gimana ya? Ya udah gitu loh. Jalanin aja, ikutin aja gitu. Nanti juga pelan-pelan bertumbuh. Aku benar-benar ngikutin perjalanan leader-leaderku ini, Bu Indri, untuk bisa mencapai ke titik silver ini. Benar-benar penuh perjuangan, nggak sekejap mata jadi silver step by step gitu. Kevi ini kebetulan ibu rumah tangga, gabung yang living November 2020. Berarti udah jalan 2 tahun ya. Nah, eksekutifnya, kayaknya ini terakhir mungkin nya udah bulan berapa gitu ya. September kemarin masih eksekutif. Nah, Oktober ini silver. Terus kendalanya, kadang tuh tim nggak sejalan sama kita, tapi kita harus terus jalan, gitu kata Kak Evi. Terus mau menyatukan ide dan banyak strategi itu nggak mudah. Kita punya ide, kita punya strategi, tapi mau jalan bareng itu nggak mudah. Gitu. Apalagi komunitas kita kebanyakan perempuan. Nah, jadi apa? Kalau pesanku pribadi ya, kita sebagai leader dan ada di business people, dengan bertemu banyak orang, belajar untuk menerima, mendengarkan, dan jalan aja. Kayak gitu. Yang mau sejalan, ayo aku gandeng. Kamu nggak mau, nggak apa-apa, aku tinggal dulu. Nanti kalau kamu mau, ayo kita maju lagi. Gitu aja, gitu ya. Jadi jangan menyerah, jangan berhenti, istilahnya. Jangan berhenti. Kita ngayuh, pelan nggak apa-apa, jangan berhenti. Nanti nggak nyampe tujuan. Gitu ya. Nah ini, Kak Evi beralih dari Kalsel, kita ke jalan-jalan ke Kepulauan Bangka Belitung. Semangat ya Kak Evi. Kak Lisa Pikasari, Mami Ca biasa aku panggil. Kak Lisa ini seorang ASN, berarti masih part-time ya hitungannya. Tapi kalau di hatinya aku yakin full-time di Young Living. Hanya pekerjaannya aja gitu ya, masih ASN. Gabung di Young Living tuh masih baru Maret 2021. Nah, terus tantangannya, ini kebetulan Kak Lisa ini bisa dilihat fotonya ya kakak-kakak, beliau di tim saya adalah satu-satunya yang menang challenge Jepang. Saya aja nggak menang gitu ya, berarti kalau beliau dari Bangka Belitung bisa menang, adalah sesuatu yang luar biasa. Kasih tepuk tangannya dulu. Karena itu nggak mudah teman-teman ya, tapi tetap kita kejar gimana caranya biar bisa menang, dan Kak Lisa membuktikan beliau bisa menang. Nah, tantangannya, wah tantangan, Kak ada nggak tantangan nih, tanyakan dalam mengejar challenge. Oh ada gitu loh, brand partner kita itu semangatnya pas promo aja. Nah siapa tuh yang kayak gitu. Terus brand partnerku banyak yang kurang termotivasi. Nah itu balik lagi ke kitanya gitu ya, sebagai leader. Ayo kalau yang kurang termotivasi cepat dikumpulin, kita deketin yang
yang berenergi yang positif, kan grup banyak banget tuh. Ayo kita bawa kumpul ke tempat yang positif biar tersalurkan energi positifnya. Nah, terus activity apa sih yang dilakukan Kak Lisa di Bangka Belitung? Tadi udah aku review juga banyak ya. Yang penting adalah mentoring apa? Dikontrol gitu loh, dikontrol progres dari timnya, dikontrol. Terus kita lihat siapa aja yang step-step yang sudah saya jelasin di awal, dikasih edukasi, mentoring per tim kecil gitu. Terus juga evaluasinya per minggu, oil class minimal 1 minggu. Jadi apa? Sebenarnya leader kita tuh banyak banget tapi nggak konsisten itu, gitu loh. Padahal yang dikerjain sebenarnya itu aja. Gitu. Tapi kalau dicoba benar-benar konsisten. Ketika kita nggak bisa, contoh ya saya nih, saya jujur ketika hamil yang ketiga ini maboknya parah. Tapi ketika kita nggak bisa, jangan menghilang juga gitu. Kita delegasikan ke leader-leader kita untuk tetap berkarya, tetap jalan, dan saya pun nih dikasih tantangan Bu Indri, Bu Awi siap isi kelas, siap gitu. Saya walaupun saya nggak tahu keadaan saya kondisi sekarang ya, saya adalah apa yang saya pikirkan, saya nggak mabok dari tadi, nguap aja enggak gitu kan. Nguap aja nggak, biasanya saya jam 12 udah di kasur. Itu saya udah di kasur, Bu, tekapar Bu, istilah bahasa Pontianaknya tekapar. Udah rebahan sampai sore loh jam 5. Tapi ini energinya nyampe ke saya, jadi saya semangat sampai jam sekarang gitu ya. Nah, terus juga Kak Lisa ini yang kebagian dapat silver bound. Silver bound, jadi plus bonusnya ya. Dapat yang star, dapat senior star, dapat eksekutif, dapat silver bond eksekutif. Nah, beliau sempat down rank. Nah, down rank juga gitu loh. Hal yang lumrah gitu, bukan sesuatu yang kita takutkan atau kita malu gitu ya. Aduh, aku turun rank, enggak gitu. Semua orang tuh pernah ada masanya turun dan naik gitu. Nah, ini pernah down rank dari eksekutif ke senior star dari November sampai Desember 2021. Nah, habis itu Excel lagi gitu ya. Excel pertahanin, aku nggak bisa nih kayaknya down rank, nggak. Bukan aku banget gitu. Nah, jadi benar-benar aku harus melakukan sesuatu perubahan, wah, kata Kak Lisa. Langsunglah akhirnya tercapai di Oktober ini. Keren banget ya Kak Lisa. Nah, terus juga ada, kata Kak Lisa, winners never quit and quitters never win. Ngerti artinya? Coba di kolom chat, bantu saya. Saya ini PR banget loh Inggris ya. Saya ngelihat leader-leader retreat tuh ngomong bahasa Inggris tuh. Ini PR banget sama untuk saya gitu ya. Bisa bahasa Inggris. Oke, di kandidat berikutnya ada teman kuliah saya dulu ya. Yang masih stay sampai sekarang luar biasa. Bu Ertika dari Kalbar Sintang yang kemarin Bu Citra sama Pak Romi pergi ke Sintang, kita di Bukit Kelam. Nah, itu di sana. Beliau ini adalah Kapten Sintang, Bu. Jadi yang pelopor Sintang insya Allah adalah Ertika kalau nggak salah data gitu ya, atau tidak ada yang mengklaim. Itu pasukan banyak banget. Kata Ertika, majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, jadi benar-benar jangan sikut-sikutan tuh benar banget. Jadi kita di bisnis tuh biar sehat, bisnis kita jangan sikut-sikutan, tapi saling rangkul. Bahkan yang tidak satu tim, tidak satu organisasi, tapi kalau di bisnis untuk energi, untuk inspirasi kita harus gini. Ya, kakak-kakak. Sama kayak saya, kalau saya pelit, saya nggak mau bikin kelas, saya nggak mau kasih tahu tips, trik, ngapain bagus tim saya aja. Enggak. Kita harus kasih tahu ke semua orang, Kak. Jadi kayak kesuksesan orang itu membahagiakan kita juga gitu. Jangan orang sukses kita tuh nggak seneng gitu ya. Biasa ada lihat tetangga seneng, kita nggak seneng gitu. Wah, itu bahaya tuh. Jadi orang lain sukses itu adalah kebahagiaan kita. Jadi kalau bisa kita naik rank sama-sama tim kita gitu ya. Saya tanya Bu sama Ertika, ada tantangan nggak di challenge ini? Nggak ada katanya. Soalnya mudah. Wih, mudah. Saya juga bingung ya mau ini ya. Mau bilangnya memang mudah katanya gitu kan. Nggak ada gitu loh. Yang living rajin-rajin bikin lagi dong challenge-nya gitu kata Kak Emi. Nah, kalau kata Kak Emi bilang
follow up member. Kalau satu kota ajak ketemu. Nah, jangan sampai satu kota nggak pernah ketemu. Kalau luar kota wajar nggak ketemu. Tapi satu kota punya brand partner di VO udah diajarin sama Kak Nabila kemarin buka VO, dilihat juga domisilinya gitu. Yang belum di save nomor WA-nya save. Itu yang saya lakuin gitu ya. Buka nggak kenal pun saya save karena dia di bawah organisasi saya, berarti dia juga tim saya, keluarga besar saya gitu ya. Ajak kenalan, perkenalan diri. Kalau bisa ajak ketemu. Jangan pikirkan kolam yang lain, kolam kita aja urusin dulu gitu ya. Di situ banyak berliannya gitu. Dari hasil ini ya Bu Indri, saya mau share juga sama kakak-kakak di sini. Benar banget kata Kak Ertika, follow up member. Selain kita jelasin tentang promo atau kita kenalan ya, dari situ, dari kita follow up dan mengeksplor virtual office kita, itu banyak banget didapat brand partner kita tidak tahu ID dan password, walaupun sudah dapat email, nggak aware dia. Oh, kan kita ngingetin, kalau saya triknya lagi nih, bisa dicatat. Saya buka akun, dia nggak pernah belanja dari pertama. Saya bilang akunnya mau mati. Padahal akunnya tuh nggak mati gitu loh. Saya cuma ngingetin gini, Bu, maaf, perkenalkan saya Alwi, saya dari Young Living. Ini adalah akun Ibu. Kalau ada kebutuhan yang living yang Ibu perlukan atau produk di rumah yang sudah habis, Ibu bisa order di akun Ibu agar akun Ibu tidak mati. Gitu bahasanya. Jadi kakak-kakak bisa duplikasi. Oh iya ya Kak, kayak kemarin. Oh iya ya Kak, saya nggak tahu ID dan password saya. Nah, nggak usah nyalahin leader yang enroll-nya ya. Jangan sampai kita cucet. Ini nih tim kamu nih nggak tahu ID apa, kamu nggak kasih tahu ya? Nggak usah disalahin. Kita aja udah kasih tahu. Ini ID-nya Bu. Kalau passwordnya Ibu nggak tahu, Ibu bisa klik lupa password. Nanti ke email bikin password baru, Ibu bisa masuk. Ketika sudah bisa masuk, Ibu siapkan list orderan, saya bantu. Seperti itu. Ya, kakak-kakak, ini memang membutuhkan niat dan kemauan. Kalau itu data tuh itu di virtual office itu adalah harta karun kita. Mau kita apakan, mau kemana, kitalah yang menentukan. Itu tips dari saya, follow up tuh dari virtual office selain di grup gitu ya. Itu banyak banget terdaftar, apalagi leader-leader yang sudah tidak fokus di Young Living, tapi masih terdaftar. Nah, itulah tugas kita yang masih aktif-aktif ini. Kita bongkar virtual office kita follow up lagi. Nah, nanti bisa indah pada waktunya. Seperti itu Ibu Indri, semoga kakak-kakak semua terinspirasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kelas saya berikutnya. Semoga tidak bosan dan jika ada salah kata, jangan lupa dimaafkan. Oke, guys, boleh bikin love bombing nggak di kolom chat? Jadi kita ngebom Bu Awi tapi pakai love gitu. Kolom chat. Nah, tuh bomnya udah berjatuhan. Oke, semoga teman-teman recharge lagi baterainya, mendapatkan insight baru, karena pada prinsipnya aktivitas di industri seperti Young Living itu cuma selling, schooling, servicing, sama sponsoring alias enrollment. 4S itu aja lagi gitu kan. Cuman kalau selama ini kakak-kakak merasa udah lakuin ini, coba di cross check. Itu termasuk IPA nggak? Income producing activity. Kalau aktivitasnya nggak menghasilkan apapun, waktunya tapi banyak terpakai, mungkin porsinya boleh dikecilin, ya kan? Mulai besarin porsi-porsi aktivitas yang lain. Terus aku udah besarin sih persentasenya, konsistensinya gimana? Gitu kan? Tadi Bu Awi udah sangat jelas menyampaikan setiap leader itu punya karakter, punya uniqueness. Setiap leader itu punya preferensi, lebih senangnya DIY, lebih senangnya kasih kelas terus, tapi konsisten. Lebih senangnya RDT aja, oke, tapi konsisten. Lebih senangnya bahas oil-oil untuk anak, bayi, dan bumil, tapi konsisten.
gitu kan, lakukan aja apapun yang menjadi kesukaan kita. Tadi udah sangat luas pilihannya, udah disampaikan oleh Bu Awi. Setiap orang bisa pakai oil, setiap profesi bisa menjadi builder yang living, setiap karakter, mau introvert, mau extrovert, asal dia tahu caranya, dia bisa menjadi business builder yang living. So, udah dikupas tuntas, seperti biasa beliau nggak pelit ilmu, nggak ada yang di keep sendiri. Mungkin itu salah satu setiap kita ketika berbagi menjadi amal jariah yang akan kembali ke kita, mungkin nggak secara langsung ke anak kita, ke orang tua kita, ya kan, ke keluarga besar kita, ke tim kita pada akhirnya. So teman-teman, terima kasih udah bisa survive hingga akhir. Sangat diapresiasi karena sharing hari ini benar-benar mencoba membuka kembali, merimain kembali, merefresh kembali apa-apa yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan di batin kita dan di benak kita selama ini. Semoga ketemu jawabannya, semoga semua bisa mendapatkan inspirasi, menjadi pahala buat Bu Awi tentunya. Semoga sehat selalu kehamilannya sampai nanti melahirkan. Dan semoga semua yang hadir di sini bisa berangkat ke EP Convention Singapura. Karena yang living sudah mencoba memberikan fasilitas Ignite and Go Challenge untuk semuanya yang ingin mencapainya. Oke, Bu Awi, thank you banget sudah membagikan segala sesuatunya yang perlu didengarkan oleh teman-teman. Yes, saya udah kirim energi dari sini tadi supaya beliau yang besok 12 mager ya, alhamdulillah sampai vibrasinya. Semoga semua teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Diffuse Abundance oleh Blue Tensi. Cukup sekian, terima kasih. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk siang yang mencerahkan ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Bu Awi. Thank you semuanya, guys. Thank you, Winry.